لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Ana ufakir fa ana mawjud. Karena aku ini berpikir berarti aku ini ada. Jadi keberadaan itu hakikatnya kesadaran kita ada. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi di sekitar saya ini di luar kehendak saya kok. Bahkan kehadiran saya sendiri di sini itu di luar rencana saya. Saya tidak punya rencana, tidak punya keinginan untuk hadir di bumi ini kok. Saya merasakannya ujuk-ujuk saya lahir di Kertasmaya tahun 1948 dari perutnya Ibu Haji Jenab. Lahirnya menjelang subuh, lalu saya diberi nama Abdus Syakur. Ini semuanya di luar keinginan saya dan saya tidak dilibatkan. Tidak pernah saya disuruh mengisi daftar formulir kehadiran di bumi, belum pernah kok. Andaikan waktu itu saya disuruh mengisi, ada formulirnya, Anda pengen lahir di mana? Saya akan memilih lahir di Washington DC atau minimal di California lah. Kalau ditanya mau keluarnya dari perut siapa, saya akan milih dari perutnya Ibu Tin. Kan enak, digawekan pabrik mobil boleh. Saya tidak mengisi saya ingin lahir hari Sabtu juga enggak, saya dari laki-laki juga enggak, termasuk ibu saya juga tidak pernah bercita-cita bikin saya kok. Ibu dan bapak kita tidak pernah bertujuan membuat kita kok. Ya lagi lurus senang dewek kan makan kok. Dia mencari kesenangan sendiri. Nah, kelahiran kita juga di luar keinginan mereka kok. Tetapi hebatnya Allah, begitu kita lahir, Allah titipkan kasih sayang di hati ibu kita, orang tua kita, betul nggak? Dan saya termasuk juga beruntung Allah titipkan kasih sayang kepada ibu bapak saya sehingga saya diurusin, disekolahkan sampai sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Waktu itu di Dramnya belum ada orang belajar ke luar negeri itu. Boro-boro luar negeri ngomong bahasa Indonesia bae ini kertas mah ditinggal lunga sobut juga mau melayu keding. Ya kan? Nah. Ada enggak ibu yang tidak dititipi kasih sayang oleh Allah? Ada. Dibuntel koran, dibawa tempat sampah, ada enggak? Ada diinjak masuk WC sekalian, ada enggak? Ada. Atau dititipkan di rumah yatim piatu, ada. Itu semuanya di luar keinginan saya kok. Kalau saya disuruh profilnya seperti apa, ya saya pengennya yang kayak Pak Dr. Ahmad lah. Ya nggak kecil seperti ini kok. Ya tapi saya kan bermain rasa. Ya saya terima, ya alhamdulillah. Ya saya dikasih tubuhnya kecil pas-pasan gitu kan gitu ya, dengan bermain rasa ya, little is beautiful, kecil adalah indah. Ya udah saya bahagia kan gitu. Nah ketika kita menerima semuanya itu selesai. Yang menyebabkan kita itu menderita karena kita menyangkal itu. Kenapa? Sudah terima saja, alhamdulillah. Sebabnya di sini ada yang stres karena dia tidak menerimakan kepada Tuhan. Ya Allah, kenapa aku dilahirkan tidak cantik? Itu sengsaranya awalnya. Yakinlah bahwa tidak semua orang cantik hidupnya bahagia kok. Malah saya melihat banyak orang cantik hidupnya sengsara. Jangan-jangan antara cantik dan kesengsaraan ada pernikahan siri di situ. Enggak. Baka wong wadon ayu ki Bu, lakine tukang demenan bae.
bakas yang biaya mah setia laki naga bener, masya Allah. Sadina di kudang-kudang baik laki. Dia hebat maksudnya mah. Ya iya kan dia man pisan. Ya itu seperti itu. Sampai nanti kematian saya pun tidak diberi kewenangan, tidak dimintai pendapat, dan tidak boleh ikut campur. Harus siap menerima apapun jalannya menuju kematian itu. Tabrak mobil, mangga. Kena virus corona, silahkan. Ya kan? Ditembak orang, mangga. Jatuh dari kapal, silahkan. Tidak boleh memilih. Kalau kita milih sendiri, boleh nggak beli tambang di pasar? Atau minuman racun, boleh nggak? Nggak boleh. Harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya kan begitu. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua yang seperti itu, ya sudahlah sekarang apapun pemberian Allah kita syukuri saja. Terutama kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa hadir di bumi ini. Tetapi sifatnya sementara. Walakum fil ardi mustaqarr wa mataun ilahi. Silakan tinggal di bumi, silakan bersenang-senang, tapi hanya sebentar. Nah, yang menyebabkan kita menjadi kecewa itu adalah karena kita tidak pandai memanfaatkan waktu yang singkat ini. Dunia ini adalah stasiun Jatibarang, ibaratnya Cirebon Express itu adalah Jakarta Tegal ya. Jakarta Cirebon itu akan berhenti sebentar di Jatibarang. Berapa lama berhentinya? Tidak lebih, hanya 5 menit untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang. Betul enggak? Nah, kita harus paham waktu kita sangat singkat sekali, Bang. Ini ada orang yang gak sadar bahwa daftar belanjaan nanti di Jatibarang saya mau belanja dulu, mau beli kulkas, mau beli mebel, beli ranjang, beli radio, beli TV, boro-boro 5 menit. Beli rokok saja susuknya belum kembali sudah pripit dulu aja. Uangnya 100.000, tukang rokoknya nggak punya susuknya, dadak nuker dulu pripit, ditinggalkan nuker rokok. Jadi harga berapa harga rokoknya? 100.000. Nah, itulah banyak orang yang kecewa karena nggak keburu waktu. Banyak nggak orang yang bikin rumah belum jadi sudah mati dulu? Nah, itu tadi boro-boro ini. Nah, setelah mati tadi pertanyaan tadi, apa yang terjadi? Boro-boro ternyata rumahnya tinggal finishing saja dia sudah mati, istrinya kawin lagi. Ning jero kuburan kecemerah. Masih ada sinonggoni, rabine ditungangin ning siang. Kayak apa kecewanya kita, betul nggak? Supaya jangan seperti itu, ya kita harus tahu diri bahwa setelah kita bisa menjawab 3 pertanyaan, dari mana engkau, sedang apa engkau, dan mau kemana engkau. Kalau orang bisa menjawab 3 perkara, berarti orang sudah kenal dirinya sendiri. Itu saja persoalannya. Jadi artinya kita harus sadar diri selalu bahwa kita pasti pulang, dan pulang tidak usah ditakuti. Kontrak kita terbatas. Jangan beranggapan bahwa umur kita panjang akan bahagia, belum tentu. Coba saya mau nanya, dikasih umur 200 tahun mau nggak? 70 tahun gempor, makan disuapin, berak dicebokin, dari umur 70 sampai 200 tahun, 130 tahun ngatang-ngatang berpeturan bagian ya wis. Jadi yang namanya bahagia itu bukan umur panjang, tetapi adalah kualitas yang kita capainya. Sekalipun umur 60 70 tapi kita merasa
bahagia. Saya kira seperti itu sajalah. Kalau kita ingin mengenal jati diri kita ini, saya kira ya perlu banyak bimbingan, pelatihan, bahkan kalau perlu saya bawa ke hutan suruh puasa di sana, sebagaimana juga perlu perenungan. Perlu perenungan. Sebab kita kadang-kadang di dunia sudah melenceng dari jalan Allah, kita sudah berbalik arah, tapi di dunianya dikiranya saya lagi berjuang di jalan Allah, padahal sudah menyimpang kok. Dulu mah iya niatnya benar, bikin pesantren, tanahnya diwakafkan, betul ya, istrinya gelangnya dijual untuk pesantren, tapi setelah santrinya banyak puluhan ribu, otaknya mulai nyari duit kok. Ada nggak begitu? Ada. Jadi begini aja lah jawaban saya, sekalipun engkau punya niat yang baik, jangan take it for granted, jangan terlalu percaya diri bahwa niat kita sudah baik. Belum tentu niat baikmu sampai tujuan, belum tentu sampai tahapan terakhir niatmu tetap baik. Kita seringkali tidak sadar di tengah perjalanan niat baik kita dirampok oleh setan, kita nggak tahu. Oke, saya cerita lagi, ceritanya berulang-ulang tapi nggak apa-apa kan. Santri saya ini saya suruh beli kacang tanah di Jatibarang menjelang lebaran 5 kilo, mau bikin kacang gawil yang direbus dulu, terus kulitnya dikupasin, terus dikasih bawang putih sama garam, ya kan gitu, terus digoreng gitu. Nah, si anak santri ini saya kasih ini buat beli takjilan, sekalian kan ada takjilan kalau sore itu. Nggak usah pakai, makasih. Barangkali naik mobil nih, nggak usah. Ini buat beli bensinnya nggak usah. Jadi saya kasih uang tip, nggak mau sama sekali. Oke, terima kasih. Santri itu hebat, mau takzim sama kiainya, khidmah. Oke. Kacangnya 5 kilo bagus-bagus, susuknya utuh, hebat nggak tuh? Nah, bulan Syawal dia nanya lagi, Pak Kiai beli kacang tanah lagi enggak? Aneh, ada santri diminta disuruh menunggu disuruh beli kacang lagi itu. Karena saya penasaran, saya beli sendiri. Ternyata yang dagangnya cantik jelita kok. Pertama niat dia bagus, khidmat sama kiainya, tapi yang kedua dia ingin memanfaatkan kiainya supaya bisa ngobrol sama perempuan cantik. Dikiranya enggak enak ngobrol sama perempuan cantik, enak lah, celungup-celungupnya enak kayak mujair, seger bu, ya Allah paling nikmat, nyawang-nyawang wong ayu ku iya, pelangsaannya paham kita ke lanang gitu ngerti beli. Iya, ya karya lanang ya lanang, tukang beca lanang, kiai ya lanang, pada baik, luwak kabeh berangan. Iya, wis 11-12 lah. Iya, jangan ngaku suci lah, percayalah. Kita semuanya punya dosa semuanya. Itulah maka kapan kita muncul kesadaran? Sebetulnya saya nggak yakin ada orang ateis. Ada orang tidak percaya Tuhan, nggak yakin saya. Sebab secara insting manusia meyakini ada kekuatan, betul nggak? Di luar alam metafisika, di balik alam ini ada sang pengatur. Nggak mungkin kerja badan kita mesin sensor, memang jalan masing-masing. Tidak mungkin dong. Tubuh kita bisa memilah-milah vitamin A, vitamin D, vitamin C. Ya kan, mana lemaknya, berapa kadar lemaknya, berapa kadar gulanya, berapa kadar segala, nggak mungkin dong. Mesti ada yang ngatur, nggak mungkin dong. Nah itulah Allah. Nah jadi artinya, jadi kalau sekarang gimana? Yang ada itu adalah orang yang keluar dari agamanya karena agamanya tidak meyakinkan. Nyari agama yang baru nggak ketemu itu aja sekarang. Itu yang ngetes tuh. Nah makanya nanti siapa Tuhannya ya tergantung kita masing-masing. Ada yang Tuhannya sungai, kayak dulu zaman Mesir kuna. Kalau setiap tahun itu supaya jangan banjir, maka harus menenggelamkan seorang gadis perawan yang paling cantik. Ada Miss Universe-nya di Mesir zaman kayak dulu.
Yang pada injak siapa, terus diikat, dibandu di batu, dicemplungkan di sungai Nil untuk Tuhannya Nil. Ada lagi Tuhannya seperti di Persia, Tuhannya api. Menikahnya ya anak bibitan apakah dangdur tah di ubet-ubet kelawan putih kah, ya itu macam-macam lah, terserah, tapi yang penting ada Tuhan semacam itu. Nah, oleh karena itu yang penting selanjutnya lagi kita memanfaatkan waktu secara efisien dan dengan banyak berbuat baik. Itu satu-satunya jalan kita bisa menemukan jati diri kita sendiri. Perlu adanya kita perenungan di malam hari. Makanya sering bangun tengah malam, coba sholat tahajud. Nanti setahun sekali ikut saya di hutan. Orang banyak merenung, memikirkan sendiri. Sebab orang ini kalau ngobrol sama orang lain itu sifatnya kita hanya mendengarkan, berbincang-bincang, berdialog biasa. Tapi kalau tidak dengan orang sendirian, terjadi namanya dialog dengan diri kita sendiri, dialog dengan diri sendiri, dialog dengan orang lain, dialog dengan Tuhan, dialog dengan alam semesta. 4 macam dialog inilah ya, kita kadang-kadang dengan alam semesta tidak, dengan diri sendiri tidak, dengan Tuhan juga tidak. Kita dialog dengan sesama yang rawan dengan pertengkaran. Ketika kita berdialog dengan orang lain, percaya di situ ada kedustaan. Kita selalu membela diri, tidak mau disalahkan, betul enggak? Dan kita selalu menyalahkan orang lain. Tapi ketika dialog dengan sendiri, tidak mungkin engkau menyalahkan dirimu sendiri. Dalam kesendirian, ketika kamu salah, ngaku salah. Nah, tetapi cuman amit-amit jangan cari mursyid pada padu asal sakti. Sakti tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Banyak orang yang sakti tapi tidak benar. Banyak orang yang benar tapi tidak sakti. Tukang sihir sakti enggak? Bener beli? Ya wis kon. Kalau sudah urusannya pakai duit, menggandakan uang, cari merah delima, cari apa lagi, piring petuk, cari samurai, sudah tinggalkan saja. Bohong semuanya itu. Paham bikin ke? Oke.